Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, para pengurusnya, para senior, para tokoh semua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bini'matihi yatimmus salihun, alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun, thumma alhamdulillah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Mari kita memperbanyak mengingat Allah karena kita berada di rumahnya Allah, Masjid Jami Baitur Rahman. Kita juga berada di bulannya Allah, bulan Rajab. Kita juga hendak menyiapkan ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin banyak kita mengingat Allah, Allah semakin banyak mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum, sesuai dengan janjinya Allah, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Mudah-mudahan semakin banyak kita mengingat Allah, mensyukuri nikmatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin berkenan untuk menambah kebaikan kita di dunia, menambah kemuliaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi kita semuanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di bulan Rajab itu berumrah, di mana di bulan Rajab ini beliau diisrakan oleh Allah, kemudian dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak mengingat peristiwa di bulan Rajab yang pernah terjadi pada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita di Jumat kali ini meskipun tidak biasa, tetapi dalam rangka mengingat Nabi kita, mengingat umrohnya, mengingat Isra'nya, mengingat Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, khususnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 peristiwa besar di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah bulan Rajab disebut bulan haram. Surat At-Taubah 36. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kok peristiwa besar? Karena Allah menyebut dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Bulan yang mulia, bulan yang jika kita beribadah, beramal soleh di dalamnya, Allah melipat gandakan pahalanya. Jadi kultum pada subuh ini pahalanya melebihi dari kultum subuh-subuh yang lain. Karena berada di bulan Rajab, di bulan haram. Apalagi ditambah hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, penghulu segala hari yang Allah tetapkan. Peristiwa kedua adalah peristiwa umrohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapapun, umroh itu pasti peristiwa besar. Maka kalau di kita, umroh itu ada walimah safarnya. Jadi kalau ada walimahnya itu peristiwa besar. Kalau nggak ada walimahnya, peristiwa kecil. Orang mau umroh ada walimah safar, minta doa, kumpulin keluarga, kasih makan, minum dan sebagainya. Pulang umroh, pulang haji pun sama, ada
walimah tasyakurnya, bersyukur karena selamat sampai ke tanah air, mendapatkan umroh dan haji yang mabrur. Maka Nabi pun pernah berumroh di bulan Rajab. Ternyata antara Indonesia dan Saudi Arabia banyak kesamaannya. Yang jelas di bulan ini persamaannya sama-sama dingin. Saya baru pulang hari Senin kemarin, sama-sama dingin. Bedanya di kita dinginnya karena hujan, karena air. Kalau di Madinah dinginnya karena angin. Tidak turun hujan, tapi sejuk, tapi dingin. Karena anginnya memang angin yang sangat dingin. Tapi umroh di bulan November, Desember, Januari itu memang dingin suasananya. Sehingga banyak jemaah yang semangat. Kenapa? Karena aktivitas fisiknya itu lebih ringan, lebih mudah daripada kalau cuacanya panas, sangat panas. Kita jalan kalau panas itu lebih berat daripada jalan ketika dingin. Makanya jalan subuh lebih sehat daripada jalan jam 12 siang hari. Karena ada faktor cuaca panas. Namun yang menarik, Mekah itu meskipun dingin tetap tidak dingin banget. Kalau Madinah benar-benar dingin, tapi Mekah meskipun dingin tetap tidak dingin. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan karena di Mekah itu kalau dingin bahaya. Pakai kain ihram, keadaannya dingin, tidak bagus untuk kesehatan. Dan tidak boleh pakai jaket. Gak mungkin orang tawaf pakai jaket. Gak mungkin orang sa'i pakai jas. Gak mungkin. Karena harus mengenakan dua kain yang kita sebut kain ihram untuk laki-laki. Untuk perempuan masih boleh, enak tuh perempuan. Sehingga kalau di Madinah dingin boleh pakai double baju, boleh pakai jaket, boleh pakai sorban. Nah di Mekah kalau Allah kasih dingin, gimana bapak-bapak pakai kain ihram, tidak mengenakan baju yang lain, kain yang lain kecuali kain ihram, suasananya dingin, yang ada merketet. Apa merketet itu? Ke masjid enggak jadi, kedinginan. Mau tawaf juga sambil menahan dingin, sa'i juga sambil menahan dingin. Karena saat mengenakan kain ihram tidak boleh pakai yang lain. Disitulah mungkin hikmahnya Mekah itu kalaupun dingin tidak terlalu dingin. Kalau Madinah dingin, benar-benar dingin. Ingin lebih dingin lagi, jalan-jalan ke Taif. Taif lebih dingin lagi. Kalau ingin dingin lagi, jalan-jalan ke Tabuk. Kalau ke Tabuk bisa sampai turun salju. Di bulan Rajab Nabi memilih pernah berumroh. Yang mau umroh masih 3 hari lagi atau 2 hari ya. Bulan Rajab maksudnya. Yang ketiga peristiwanya adalah Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian yang menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu satu peristiwa. Ada yang membagi dua. Isra itu peristiwa sendiri, Mi'raj itu peristiwa yang lain. Tetapi terjadi pada satu waktu. Peristiwa Isra itu beda dengan Mi'raj. Kenapa beda? Ayatnya beda. Kalau Isra ayatnya surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada kata mi'raj di ayat itu? Tidak ada. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Sehingga Isra itu peristiwa sendiri, Mi'raj itu peristiwa yang lain. Tetapi karena waktunya bersamaan, seringlah kita sebut Isra dan Mi'rajnya. Sekarang orang umroh itu cuman umroh doang atau ada yang lain? Gimana Bu? Orang umroh doang atau ada yang lain? Banyakan yang lainnya. Umroh itu 3 jam kelar kalau tidak penuh. Ya, pakai kain ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Kalau 5 jam selesai. 1 hari selesai. Padahal 9 hari, 12 hari. Yang lainnya umroh atau bukan? Bukan. Ziarah, tawaf sunnah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ke Raudhah, ke Masjid Kuba, ke Qiblatain, naik kereta gantung ke Thaif. Ada yang pernah? Karena dingin di sana, nyaman. Berarti orang menyebut saya berumroh itu di dalamnya ada umroh, ada ziarah, ada ibadah, ada zikir, ada doa, ada juga belanja. Ada belanja? Ada. Janganlah pulang-pulang enggak bawa sama sekali. Minimal untuk ahli, keluarga, teman-teman dan sahabat. Minimal korma. Dan alhamdulillah setiap umroh selalu diberi air zam-zam gratis 5 liter. Isra dan Mi'raj 2 peristiwa tapi disatukan karena waktunya bersamaan. Umroh isinya tidak hanya umroh, sekian banyak ibadah yang wajib, yang sunnah, ditambah yang mubah. Namun orang menyebutnya mohon doa saya akan berangkat pergi berumroh. Karena kalau izinnya jalan-jalan enggak diterima. Ke kantornya, Pak, izin saya mau jalan-jalan. Kemana? Ke Mekah. Enggak diterima. Tapi kalau umroh diterima. Dan enggak mungkin saya umroh cuman sehari. Kasihan. Perjalanan sudah jauh, cuman dapat 1 ibadah saja. Maka ditambah 9 hari, ada yang seminggu. Supaya dapat ibadah umroh, dapat ibadah sholat 100.000 kali lipat, dapat 1.000 kali lipat, dapat 2 rakaat dinilai seperti umroh yang sempurna, dapat di Masjid Kuba, dapat pula yang lainnya ibadah, zikir dan doa di tempat-tempat yang mustajab di sisi Allah. Peristiwa yang ketiga adalah Mi'raj atau peristiwa yang keempat. Mi'raj itu suratnya surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Tuh ada sidratil muntaha. Yang subhanalladzi asra bi abdihi itu sampai mana? Sampai Masjidil Aqsa doang. Bapak Ibu, ada umroh plus, yaitu plus Masjidil Aqsa. Tapi tidak ada umroh plus Sidratil Muntaha. Ada? Kalau ada umroh plus Sidratil Muntaha, saya daftar duluan. Tapi tidak pulang itu.
Karena Sidratil Muntaha di atas langit yang ketujuh. Dan jangankan kita manusia biasa, malaikat Jibril alaihissalam yang membawa Nabi dari Mekah kemudian ke Palestina, ke Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, berhenti di langit ketujuh, yang hanya bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi ketemu Allah di Sidratil Muntaha, tempat paling tinggi, dan yang mencapainya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi orang nggak pernah nyampe ke langit juga. Nggak usah langit 7, langit pertama aja nggak pernah nyampe. Kalau dulu waktu kecil, kalau ada asap di langit, itu kita sebut jalannya pesawat. Wah, itu jalannya pesawat. Padahal itu cuma awan kan? Awan, tapi dianggapnya anak-anak dulu itu jalannya pesawat. Jadi kalau nggak ada jalan pesawat, jalannya lewat mana? Itu di bawah langit. Bukan di langit, apalagi di atas langit. Maka Mi'raj itu adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Dari langit pertama bertemu dengan para nabi sampai langit ketujuh. Kemudian Jibril berhenti di situ dan mempersilakan Nabi untuk naik ke Sidratil Muntaha, langsung bertemu dengan yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beda, Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dikatakanlah oleh para ulama kita, insya Allah sebenarnya selalu melakukan Isra, tapi terkadang jarang melakukan Mi'raj. Kalau Isra saban waktu, yaitu melakukan perjalanan. Malam hari ada yang pulang kampung, berarti subhanalladzi asra. Karena asra yusri, Isra itu perjalanan di malam hari, boleh juga siang hari, tapi tidak disebut lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi naharon. Kalau perjalanan siang hari berarti Isra di siang hari. Kalau perjalanannya malam hari maka disebut asra bi abdihi laila. Tiap saat kita berisra, tapi kita lupa dengan peristiwa Isra-nya Nabi. Apa itu Isra sesungguhnya? Perjalanan, bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan ibadah. Jangan sampai kita melakukan perjalanan tapi tidak ada nilai ibadahnya. Sama-sama capek, sama-sama mengeluarkan ongkos, sama-sama pakai waktu, sama-sama letih. Tapi kalau perjalanannya tidak bernilai ibadah, sebenarnya rugi. Karenanya Isra itu perjalanan ibadah Nabi di malam hari, maka disebut tempat ibadahnya. Apa tempat ibadahnya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tempat apa? Tempat ibadah. Masjidil Aqsa tempat apa? Tempat ibadah. Bahkan tempat ibadah pahalanya berlipat-lipat. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjid Jami' Baitur Rahman sama dengan masjid di kampung saya, sama dengan Masjid Istiqlal juga ada di
BSD masjid namanya Masjidil Aqsa, Bu. Saya nanya, di sini saya sholat dapat enggak 500 kali lipat? Enggak, Ustaz, namanya doang Masjidil Aqsa. Bagus. Tapi yang pasti enggak ada masjid kecuali yang ada di sekitar Ka'bah yang namanya Masjidil Haram. Karena yang menamakan Masjidil Haram itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, minal Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Aqsa dibolehkan kita memberi nama? Karena arti Masjidil Aqsa itu masjid nun jauh di mato. Aqsa itu paling ujung, paling pojok. Setelah itu tidak ada lagi masjid. Oh, berarti yang di BSD itu memang masjidnya di pojokan. Disebutlah Masjidil Aqsa. Tapi kalau Masjidil Haram tidak mungkin, karena kata Al-Haram itu artinya adalah mulia. Hanya ada dua tanah yang ditetapkan oleh Allah, tanah paling mulia, namanya tanah haram. Tanah haram di Mekah dan tanah haram di Madinah. Sedangkan di kita namanya tanah air. Jadi kalau ada masjid namanya Masjidil Haram, kita tanya dulu, tanahnya haram enggak? Haram di sini bukan fikih, tidak boleh kita jalankan. Haram itu artinya mulia, terhormat. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Di surat Al-Hajj ayat 30 kemudian 32. Siapa yang mengagungkan yang haram di sisi Allah, yang mulia, yang terhormat, itu lebih baik pahalanya bagi dirinya di sisi Allah. Maka kita menghormati bulan Rajab karena bulan haram. Kita menghormati Mekah karena tanah haram. Kita menghormati Masjidil Haram karena masjid yang mulia. Kita menghormati tanah haram di Madinah karena itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pakai kain ihram itu diharamkan banyak hal. Kalau udah lepas kain ihram, boleh lagi melakukan yang dibolehkan. Tapi pas pakai kain ihram, untuk memuliakannya, menghormati kain yang sangat agung itu, maka tidak boleh potong kuku, padahal bagus potong kuku. Tidak boleh gunting rambut, padahal bagus gunting rambut. Tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh jadi penghulu. Bayangkan itu. Tidak boleh ngambil barang temuan, tidak boleh memburu binatang, tidak boleh metik daun, metik pohon, tidak boleh. Karena sedang mengenakan kain yang sangat mulia, namanya kain ihram. Tempatnya di tanah mulia, namanya tanah haram. Jadilah dia dimuliakan, dihormati. Cara memuliakannya, menghormatinya, tidak melakukan pantang larang ihram. Mi'raj beda dengan Isra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan kami telah memperlihatkannya wujud Jibril yang asli untuk kali kedua kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau sampai ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah agung yang bernama sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Kalau cuman Isra tidak diperintahkan sholat 5 waktu, karena masih di bawah, masih di Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa, memang di atas. Maka perlu Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik ke tempat yang tertinggi. Dulu Nabi naik untuk mendapatkan perintah sholat
sekarang kalau kita mau naik derajat kita, mau naik tingkatan kita, kita menjaga ibadah sholat kita. Disebutlah oleh Imam Al-Ghazali, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Karena semakin dia menjaga sholatnya, Allah angkat derajatnya. Jaga lagi, Allah angkat derajatnya. Bayangkan, orang meninggal aja ada sholatnya. Apa namanya? Sholat jenazah. Dan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak jamaah yang nanya, ini kita habis sholat subuh ada sholat, habis zuhur ada sholat, habis asar ada sholat, habis maghrib ada sholat, habis isya ada sholat. Maksudnya sholat yang berjamaah, yaitu sholat jenazah. Kemarin nggak pernah miss, setiap waktu sholat fardu selalu ada sholat jenazah. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Pernah dengar itu? Kan? As-salatu 'alal mayyit kalau cuma satu. As-salatu 'alal amwat kalau banyak yang meninggal. As-salatu 'alal atfal kalau yang meninggalnya anak-anak. Diingatkan. Berarti hebat ibadah sholat itu. Orang meninggal saja ada sholatnya. Bahkan satu-satunya ibadah yang tidak gugur meskipun sakit adalah sholat. Kalau orang sakit di bulan Ramadan boleh tidak puasa. Kalau sakitnya sakit menaun, maka boleh tidak ganti puasa, cukup bayar fidyah. Tapi kalau sholat, meskipun sakitnya sakit keras, sakitnya sakit yang menaun, sholat tetap wajib. Hanya tata caranya yang diringanin. Bisa jamak dan qashar. Karena sakitnya mengakibatkan kalau dia tidak banyak tidurnya, tambah sakit. Berarti dia tidur terus zuhur sampai asar, baru bangun asar. Nanti maghrib isya tidur lagi. Memang keadaannya. Tapi kalau puasa boleh tidak puasa, ganti dengan fidyah. Yang ganti tidak orangnya. Siapa yang ganti? Boleh ahli warisnya. Masa orang sakit udah sakit parah suruh ganti? Ya anaknya ganti dong. Yaitu membayar Tapi kalau sholat tidak ada ganti oleh anaknya. Kong nggak usah sholat, saya gantiin aja, nggak ada. Bu, ibu kan sakit, nggak usah sholat bu, saya yang gantiin, nggak bisa. Tapi kalau puasa bisa, yaitu dengan mengganti fidyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang nggak mampu bayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Tapi sholat tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Siapa yang sholat kemudian sakit, maka boleh tidak sholat, ganti bayar beras. Enggak ada. Disitulah kenapa mi'raj. Karena orang Nabi saat itu diangkat derajatnya paling tinggi sampai Nabi berada di Sidratil Muntaha, tempat yang tidak pernah ada makhluk yang lain sampai, hingga malaikat pun tidak pernah sampai, karena kehendak Allah untuk Nabi mendapatkan perintah yang teragung, perintah yang paling puncak, namanya sholat 5. Maka aneh kalau orang tidak mau sholat. Kalau bahasa saya, ini Nabi rela dalam tanda kutip perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik. Itu berat. Kita nganggapnya ringan, berat. Nabi itu nangis. Kenapa? Pas pulang-pulang dipercaya apa enggak?
Enggak, semua orang enggak percaya. Nabi pulang itu persis pas waktu subuh. Selesai itu Nabi cerita, tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bohong kata mereka. Kemudian aku dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha. Itu ngawur. Nggak ada yang percaya. Yang percaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka digelarlah As-Siddiq, orang yang selalu percaya kepada Nabi. Bahkan kata beliau, kalau Nabi mengatakan sesuatu yang lebih aneh lagi dari ini, aku tetap percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak percaya? Ini terjadi zaman dulu, belum ada pesawat, belum banyak teknologi canggih. Kalau sekarang ada orang mengatakan saya ke Amerika cuman 10 jam, orang percaya. Tapi kalau itu di zaman Nabi pasti nggak percaya juga. Karena kebiasaannya masyarakat Arab, kalau dari Mekah ke Palestina naik unta itu 40 hari. Kok Nabi bilang cuman setengah malam? Berarti kan di luar dari kebiasaan. Lebih-lebih lagi Mi'raj itu pakai akal manapun nggak bisa. Pakai teknologi nggak bisa. Kalau perjalanan cepat, alhamdulillah, dengan teknologi, dengan ilmu kita bisa umroh, bisa haji, cukup 9 jam saja perjalanan pesawat. Kalau dulu orang tua kita berapa lama haji? Berbulan-bulan. Karena adanya cuman kapal laut doang. Itu kapal laut zaman dulu, nggak pakai mesin katanya ya. Kalau pakai mesin diontel dulu mesinnya. Zaman saya dulu kalau mau lihat TV pakai diesel, disela dulu, baru nyala. Kalau itu kita bahas, subhanallah, Nabi itu capek, Nabi itu sedih. Bayangkan perjalanannya jauh untuk mendapatkan ibadah yang agung, kok umatnya tidak mau. Maka sebelum wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan 3 hal. Ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, an-nisa. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sebelum wafat Nabi mengingatkan 3. Yang pertama, aduh gimana umatku nanti. Sekarang aja berat, gimana nanti? Gimana nanti mereka sholat, puasa, haji, gimana nanti mereka beribadah, gimana mereka nyari rizki. Nabi ingat sama kita. Kemudian An-nisa, 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 nanti wanita-wanitaku kayak apa ya? Jangan-jangan enggak pakai pakaian. Kalau pakai pakaian tapi masih kelihatan. Ada pakaian yang mahal banget, pada cuman berapa senti, tapi mahal banget. Yang bermeter-meter lebih murah dari pakaian cuman 50 senti. Nabi mengisyaratkan, An-nisa, an-nisa, nanti wanita-wanita umatku bagaimana di akhir zaman. Banyaklah hadis-hadis tentang wanita akhir zaman. Kemudian Nabi mengingatkan kita, sholat, sholat, sholat. Maka itulah kenapa ada peristiwa Mi'rajnya Nabi, karena satu-satunya ibadah yang harus pakai perjalanan, yang harus pakai naik, yang harus pakai didustain, yang harus pakai tidak dipercaya, yang harus pakai nangis, yang harus pakai penat, itu ibadah sholat. Perintah puasa langsung Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
Jibril datang, Muhammad diwajibkan puasa ya. Siap wahai Jibril. Ringan? Ringan. Nabi duduk-duduk, Jibril datang menyampaikan wahyu dari Allah. Kutiba alaikumusiyah. Umatmu puasa. Kok puasa? Umat dulu pun puasa, kata Jibril. Zakat, wahai Muhammad, telah diturunkan perintah zakat kepada umatmu, maka engkau sampaikan kepada umatmu, berzakatlah. Ringan. Haji pun Jibril datang, wajib haji. Sedangkan sholat, Nabi harus perjalanan panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditambah naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat. Bagi kita mengatakan enak, padahal bagi Nabi berat, sehingga terjadi tawar menawar. Awalnya 50, kemudian Allah berikan keringanan cuman 5 kali sehari, tapi dalam hadis 5 pahalanya 50. Khamsun wahiyya khamsun. Masya Allah. Bayangkan, jadi kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj, itu yang kita ingat penatnya, bukan enaknya. Bapak Ibu, umroh itu enak apa penat? Penat apa enak? Dua-duanya ya. Nggak ada orang pulang umroh itu sehat. Biasanya ada aja sakitnya, karena di sana kita pokoknya ke masjid terus, pokoknya begini, padahal fisik sudah penat. Kenapa? Ini kesempatan emas. Kita dapat 100.000, kita dapat 1.000, kita dapat sekian banyak keutamaan. Doa kita mustajab, dosa-dosa kita digugurkan. Nggak mungkin kita tidak memanfaatkan sungguh-sungguh. Tapi kadang fisik kita yang terbatas. Maka di sana tiap pagi bangun, jam 2 bangun, terus tidak pernah meninggalkan sholat di masjid. Pulang-pulang baru terasa penatnya. Kata jemaah, cuman onta yang tidak sakit flu. Cuman onta doang. Jangankan kita, orang sananya aja sama. Apalagi musim haji 40 hari. Pulang-pulang itu kalau nggak dikerok itu kayaknya nggak haji beneran. Sampai disebut gitu ya. Kalau orang umroh, kalau pulang umroh kagak dikerok, nggak beneran nih umrohnya. Ya saya pulang-pulang dikerok gitu kan, berarti beneran Karena memang keadaan. Subhanallah. Itulah peristiwa di bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Peristiwa pertama adalah Allah jadikan bulan Rajab bulan haram, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ada Nabi memilih salah satu bulan untuk berumroh adalah bulan Rajab. Kemudian Allah berikan kepada Nabi anugerah Isra, kemudian ditutup dengan anugerah Mi'raj menuju ke Sidratil Muntaha. Akhir ayat Isra sama dengan akhir ayat Mi'raj. Akhir ayat Al-Isra apa? Linuriyahu min ayatina. Akhir ayat Mi'raj, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sama. Ini Al-Isra ayat pertama, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian sama, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Muhammad telah melihat dan menyaksikan tanda kebesaran Allah. Apa yang beliau saksikan? Diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, bertemu dengan para nabi. Kemudian diperlihatkan beberapa umatnya yang sedang diazab di neraka, diperlihatkan kenikmatan surga. Kalau bicara tanda kebesaran Allah,
Yang paling tinggi adalah surga dan neraka. Dunia ini tanda kebesaran Allah. Tapi dunia dibandingin surga gedean mana? Gedean surga. Gedean surga, luasan surga, nikmatan surga, bagusan surga, indahan surga. Pada dunia ini luas banget. Dunia luas, isinya macam-macam. Tapi kalau dibandingkan dengan surga, dunia tidak ada apa-apanya. Bahkan Nabi menyebutnya dunia itu seperti satu sayap nyamuk. Pernah lihat sayap nyamuk? Enggak pernah lihat. Karena harus pakai alat pembesar. Jadi dunia dengan Mercy ada sekian miliar, mobil mewah, dengan rumah mewah. Itu kalau dibandingin akhirat, surga kata Nabi seperti satu ekor sayap nyamuk. Ya, satu ekor sayap nyamuk. Bisa nggak kita tinggal di situ? Nggak bisa. Ngelihat aja sulit. Subhanallah. Maka ayat Isra linuriyahu min ayatina, ayat Mi'raj laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Tanda Allah Maha Agung, Maha Besar, paling tinggi adalah adanya surga dan neraka. Maka saat Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu di dalam hadis Imam Al-Hakim ada 100 tingkat. Satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu kalau dihitung pakai perjalanan kita membutuhkan 100 tahun. Pernah keliling gedung 100 tahun? Nggak pernah kan? Paling banter 1 jam lah. Ada gedung di mana itu Bu? Yang jadi wisata juga. Katanya 100 lantai ya. Di atasnya itu ada wisata di mana uji nyali. Ada ayunan di atas lantai 100 kalau nggak salah ya. Ayunan, Masya Allah. Siapa yang mau ayunan? Terus pakai itu kaca katanya. Sehingga orang di atas itu seperti tidak napak kakinya. Bisa takut. Ini baru dunia yang orang kagum. Nanti di Jeddah akan ada gedung tertinggi di dunia, ngalahin yang di Dubai, baru 70 atau sekian persen. Jadi yang umroh haji bisa lihat gedung tertinggi di dunia. Nambah lagi itu umrohnya. Plus apa? Plus gedung tertinggi. Kemarin plus Taib, plus macam-macam. Nanti plus gedung tertinggi di dunia. Jadi duitnya siap-siapin aja. Namanya plus, ongkosnya juga plus ya. Masa plus ongkosnya kok minus? Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua peristiwa itu untuk menunjukkan betapa agungnya Allah, tanda keagungannya surga dan neraka. Maka orang yang menjaga sholatnya mendapatkan surga, orang yang tidak menjaga sholatnya maka ia harus berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah harta, diberikan oleh Allah rizki untuk dapat menjaga sholat-sholat kita dengan baik. Bahkan kita dimudahkan untuk bisa sholat di tempat yang paling mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, insya Allah juga Masjidil Aqsa, sehingga lengkaplah kita memahami peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an, min ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair. Allahumma ij'alna min zuwari baitikal haram, min hujjaji baitikal haram, min ummari baitikal haram. Allahumma ij'alna wa ahlana min zuwari wa min ummari wa min hujjaji baitikal haram bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu majelis kita pada pagi yang mulia ini. Terima kasih kepada seluruh pengurusnya, para tokoh kita, senior kita, juga seluruh hadirin wal hadirat yang memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Jami Baitur Rahmat. Mudah-mudahan menjadi pahala jariyah kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pakai kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Masih Bos. Ya, alhamdulillah.
Belum ada.